Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar acara musyawarah nasional konsolidasi Persatuan Nasional di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang Indonesia memiliki agenda tunggal, yakni pengukuhan kepengurusan Kadin. Munas Persatuan Kadin Indonesia mengukuhkan Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia sore ini. Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 Anindya Novian Bakri bicara soal tantangan ekonomi global hingga penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintahan dan juga payung dunia usaha tanah air bertekad menjalankan fungsinya dengan baik sekaligus mewujudkan kolaborasi dan inklusi bagi setiap pihak untuk mendukung program pemerintah. Tantangan begitu besar, tanpa panjang lebar kita ketahui ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Perlambatan ekonomi di Cina pun sampai ke Eropa. Lalu tentu kita di Indonesia juga menghadapi tantangan yang besar. Tugas Kadin yang utama adalah bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja. Tugas Kadin utama ialah menciptakan pengusaha. Nah, ini yang membuat bahwa gotong royong ini sangat diperlukan. Bukan saja tujuan kita untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, di mana dua hal yang penting, kita mitra strategis pemerintah, dan yang kedua, kita Kadin adalah payung seluruh dunia usaha. Sehingga slogan-slogan yang sering Pak Arsyad kumandangkan, kolaborasi dan inklusif. Ini contoh kolaborasi, kita juga inklusif. Apapun nanti pengurusannya, yuk sama-sama kita maju. Tidak perlu khawatir, Kadin ini perahu besar. Dan kita sama-sama memastikan bahwa Kadin benar-benar menjalankan fungsinya. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa program-program Pak Presiden Prabowo itu banyak sekali peluang buat teman-teman berpartisipasi. Mulai dengan ketahanan pangan, makanan bergizi. Bisa bayangkan upaya beliau untuk membuat kalau tidak salah 11.000 dapur. Ini sebagai rantai pasok pangan ini luar biasa. Dan tidak mungkin terjadi kecuali daerah bisa berpartisipasi. Ya. Dan ini satu contoh yang kita mesti kembangkan. Belum lagi kita bicara rumah murah. 2 juta setahun untuk di desa, 1 juta di perkotaan. Ini semua juga satu rumah saya dengar 36 meter persegi ada 4.500 batu bata. Belum lagi ada 150 vendor yang bisa ikutan di dalam program-program seperti ini. Belum lagi juga program kesehatan beliau. Ini semua benar-benar bisa menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa lapangan pekerjaan juga maju, pengusaha juga maju, dan juga tentunya bisa menghilangkan kemiskinan. Informasi terkini dari Munas Persatuan Kadin Indonesia, Anindya dikukuhkan sebagai Ketum Kadin Indonesia akan disampaikan oleh reporter TV One. Sudah ada Fatimah Albar. Fatimah, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi Munas Persatuan Kadin Indonesia? Silakan Fatimah. Ya, Windy dan juga pemirsa, kita masih sama-sama menunggu ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan tiba di tempat Munas Kadin. Tepat saya melaporkan saat ini di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Dan memang kabarnya sekitar 5 menit lagi Presiden Prabowo Subianto akan bergerak dari Istana Jakarta menuju lokasi Munas Kadin untuk memberikan kata sambutannya. Namun memang jika saya lihat situasinya di sini seluruh Menteri Kabinet Merah Putih ini sudah hadir, sudah tiba, dan tadi saya lihat juga dress code-nya menggunakan batik, dan kami masih sama-sama menunggu ketibaan
ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga tentunya mendengarkan kata sambutannya. Namun Windy dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa hari ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia menggelar Munas atau Musyawarah Nasional tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini di Ritz-Carlton Jakarta Selatan, dan memang tadi sudah dibuka oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi yaitu Rosan Roslani, dan kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan kepada Ketua Umum Kadin yaitu Anindya Novian Bakri untuk periode 2024 hingga 2029. Setelah prosesi pengukuhan tersebut, kemudian juga Ketum Kadin yaitu Anindya Novian Bakri memberikan kata sambutannya, di mana jika kita memberikan poin penting dari kata sambutan Ketum Kadin 2024 hingga 2029 ialah diantaranya bahwa Kadin merupakan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa terdapat pesan-pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto, di mana nantinya Kadin juga akan menjadi mitra pemerintah dan juga akan memberikan masukan-masukan terkait program-program kerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga disampaikan mengenai adanya peluang lapangan pekerjaan dari program-program yang ada Presiden Prabowo Subianto. Sementara kami masih menunggu ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto tiba di Munas Kadin. Sementara itu kembali ke studio. Fatimah Albar mengabarkan langsung dari Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Terima kasih.